Bocoran dari Australia menjelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia bisa makin kinclong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menjelang tampil di Piala Asia. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia diharapkan semakin mantap dengan adanya TC atau pemusatan latihan di Turki. Selagi melaksanakan TC, timnas Indonesia juga sekiranya terus mengikuti perkembangan yang terjadi menyangkut Piala Asia. Ada sedikit angin segar yang berhembus dari Australia terkait persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia mendatang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran terkait jumlah pemain yang boleh dibawa setiap peserta Piala Asia nantinya. Pada awalnya pihak AFC hanya memperbolehkan tim membawa 23 pemain saja. Namun aturan itu diubah lagi di mana AFC kini memperbolehkan tim membawa total 26 pemain. Graham Arnold turut menjabarkan alasan di balik perubahan keputusan tersebut. Menurutnya, pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 lalu yang digelar sebulan penuh. Untuk diketahui, durasi Piala Asia nantinya juga kurang lebih digelar sebulan lamanya. Dengan bertambahnya slot pemain untuk Piala Asia nantinya, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih ganas. Hal tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi lebih luas untuk memilih pemain. Namun mencoret 2 pemain barangkali lebih mudah daripada menendang 5 penggawa. Semakin banyak personil yang tersedia, STY bisa makin mengembangkan permainan timnas Indonesia. Ditambah lagi, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang relatif berat. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berada di grup D, timnas Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat benua Asia. Tim arahan Shin Tae-yong akan saling sikut dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Shin Tae-yong rombak skuad timnas Indonesia, 11 nama dari babak kualifikasi dicoret. Shin Tae-yong sudah memilih 29 pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Mereka akan menjalani pemusatan latihan. Nantinya jumlah ini akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan bermain di Piala Asia nanti. Menariknya, dari daftar yang sudah dirilis, hampir 11 pemain yang dicoret sejak babak kualifikasi lalu. Di posisi kiper pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu ada nama Nadeo Argawinata dan Adi Satrio. Namun kali ini Shin Tae-yong memberikan tempat pada Hernando Ari, M. Riyandi, dan Syahrul Trisna. Diprediksi mereka jadi nama yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Beranjak ke sektor pertahanan, Fahrudin Arianto dan Koko Ari akhirnya tidak masuk skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor back timnas saat ini sudah cukup solid dan memiliki banyak pilihan. Terbaru, Justin Hubner menjadi kekuatan baru yang dibawa ke Piala Asia. Selain itu ada Wahyu Prasetyo yang baru saja debut beberapa waktu lalu. Total ada 10 back yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk persiapan TC nanti. Di sektor gelandang, perombakan yang cukup masif terjadi. 5 pemain yang membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi akhirnya dicoret. Mereka adalah Stefano Lillipali, Muhammad Rafli Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alfa Andra Dewangga. Sudah sempat masuk daftar, Irianto akhirnya dicoret karena mengalami cedera. Duo Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akhirnya bisa merapat ke timnas setelah sempat mengalami cedera. Pemain debutan Arkan Fikri juga kembali mendapatkan panggilan kali ini. Menuju sektor penyerangan, 2 pemain cepat yakni Terence Puhiri dan Irfan Jaya tidak masuk dalam tim. Lini depan justru mengandalkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka juga sudah sukses mendapatkan tempat di klub. Hal ini sesuai dengan kriteria Shin Tae-yong yang memang gemar memaksimalkan pemain muda. Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya.
Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu.